Shalom Aleihim, berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua, amin. Selamat pagi, sungguh Tuhan kita baik dan sekali lagi dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali. Di hari ini Jumat 25 Agustus tahun 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini, percayalah. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas kita di hari ini, mari kita sama-sama landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan kitab 1 Yohanes. Dan judul renungan kita di hari kedua dari kitab 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-29 ini adalah mengenal Allah dengan benar. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Sidang jemaat Tuhan, saudara dimanapun berada, mengenal Allah bukan sekedar memiliki pengetahuan yang benar tentang Dia. Mengenal Allah itu berkaitan dengan bagaimana kita hidup di dalam Dia dan menghidupi apa yang kita ketahui di dalam Dia. Firman Tuhan hari ini menekankan bahwa pengenalan akan Allah tidak dapat dipisahkan dari bagaimana dan dengan cara apa kita hidup. Yohanes memaparkan bagaimana tanggung jawab dalam kemerdekaan di dalam Kristus, yaitu bahwa seseorang yang mengenal Allah tidak berarti hidupnya sama sekali bebas dari dosa. Orang yang mengenal Allah justru adalah orang yang menyadari kelemahan dan dosanya. Orang yang mengenal Allah bisa saja pernah jatuh ke dalam dosa, tetapi tidak lagi hidup dalam dosa. Ketika orang yang mengenal Allah jatuh ke dalam dosa, ia tidak perlu menyembunyikan dosa itu, tetapi dengan jujur mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah dan memohon pengampunan kepada Yesus Kristus sebagai pengantara dirinya dengan Allah. Lalu seperti apa kira-kira karakteristik orang yang mengenal Allah itu? Menurut firman Tuhan yang kita baca hari ini, yang pertama, melakukan perintah Allah. Artinya, seluruh perintah Allah merupakan nilai tertinggi dalam kehidupan orang yang mengenal Allah. Segala tindak tanduknya harus berdasarkan firman Allah. Dan yang kedua, hidup sama seperti Kristus. Hidup sama seperti Kristus tidak semata-mata menjiplak apa yang pernah dilakukan oleh Yesus, seperti melakukan mukjizat atau disalib. Hidup sama seperti Kristus adalah melakukan prinsip hidupnya, yaitu hidup menaati dan melayani Bapa dengan cara melayani sesama. Sidang jemaat Tuhan, saudara dimanapun berada, lewat perenungan kita pada pagi hari ini, mari kita kembali mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah menjadi orang yang benar-benar mengenal Kristus? Renungkanlah hal yang Allah kehendaki untuk kita taati. Jangan keraskan hati. Libatkanlah diri dalam pelayanan gereja maupun mungkin pelayanan sosial. Demikian juga ketika kita tergerak untuk menolong sesama, lakukanlah dengan penuh ketulusan. Selain ketulusan diperlukan juga kesungguhan sikap hidup dan hati yang terarah kepada Allah. Ambillah keputusan dan berkomitmen untuk melakukannya, karena itu salah satu cara kita mengenal Allah dengan benar. Hiduplah di dalam setiap perintahnya. Lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki. Kasihi Allah dan kasihilah sesama kita. Meskipun kita perlu bimbingan dan arahan dari Roh Kudus, agar kita tidak terjebak pada dimanfaatkan orang lain. Kiranya hikmat yang daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat melakukan firman Allah, mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita dengan tuntunannya. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lalu daripadamu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Aleihim. Berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin.